فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan muka surat 164 dari Syarah Asmaul Husna. Qala fadilatu Syekh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala. Summa alaina an na'lam. Kemudian kita wajib untuk mengetahui annal hilma sifatun lahu jalla wa ala, bahwasanya hilm, kesabaran adalah sifat milik Allah jalla wa ala. Wali ajli hadza, maka dari itu fa innahu yuhibbu man yatakhallaqu bi muqtada hadhihi sifah. Maka sungguh Allah cinta kepada orang yang memiliki akhlak yang dikandungi oleh sifat ini. Jelas Allah suka untuk jejak sifat-sifatnya itu ada di alam semesta ini. Baik, makanya Allah Ta'ala jamil yuhibbul jamal dan seterusnya. Allah Ta'ala rahim yarhamur ruhama. Diberi contoh banyak sekali. Kata Ibnu Qayyim menyebutkan contoh dari dalil-dalil yang ada. Ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, menunjukkan nama dan sifat Allah. Allah suka untuk nama dan sifatnya itu asarnya ada di alam semesta, ada jejak-jejaknya. Maka Allah cinta kepada orang yang seperti itu. Dikatakan di sini kama alimna hadza sabiqan, sebagaimana kita telah tahu ini di pembahasan yang lampau. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah karena sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Baik. Fallahu halim wa yuhibbul abdal halim. Allah itu maha penyabar, dia cinta pada hambanya yang penyabar. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li asyajji Abdul Qais, salah satu dari rombongan Abdul Qais yang kepalanya terluka itu, inna fika khoslatain, sesungguhnya pada dirimu ada dua karakter, yuhibbuhum Allah wa rasuluh, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, al-hilmu wal anah. Kira-kira apa? Al-hilma wal anah sebagai apa? Sebagai isim inna yang muakhir, yaitu kesabaran dan sikap perlahan-lahan. Wal hilmu mustalzimun lil anah, kesabaran akan membawa konsekuensi adanya sikap perlahan-lahan tanpa melakukan apa? Peremehan tentunya, tapi disesuaikan waktunya dan tidak tergesa-gesa. Wala yalzamu ayyakuna dzul anah haliman, tapi tidak mengharuskan orang yang selalu perlahan-lahan adalah penyabar. Ya, kadang perlahan-lahan karena minyak hampir habis, bukan karena sabar. Amal halim, adapun penyabar, fala budda ayyakuna dza anah, pastilah dia adalah yang memiliki sikap perlahan-lahan. Ada mustijal, yaitu tidak tergesa-gesa. Allahu jalla wa ala halim wa yuhibbul hilm. Allah jalla wa ala halim, dia cinta kepada kesabaran. Kama marra ma'ana qabla qalil, seperti yang telah kita lewati tadi itu. Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh al-hilma wal anah. Wa bitali, dan berikutnya, fa'alaika an tatakhallaqa bihadal khuluq. Engkau harus memiliki akhlak ini. Ya, kita mempelajari asma wa sifat untuk mengamalkan apa yang Allah Ta'ala syariatkan terkait dengan asma wa sifat tadi. Wa amilin nasa kama tuhibbu ayyu amilaka Allahu jalla wa ala. Pergaulilah manusia sebagaimana engkau suka untuk Allah jalla wa ala mempergauli dirimu atau memperlakukan dirimu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kalian tidak suka untuk Allah mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Yaitu diperintahkan untuk memaafkan, yaitu Abu Bakar memaafkan Mistah yang bersalah dan sudah dihukum juga Mistah, maka dimaafkan saja. Idza kunta tuhibbu an yahlumallahu azza wa jalla, jika engkau suka Allah bersikap sabar kepadamu, fahlum anta anin nas, maka bersabarlah engkau terhadap umat manusia.
Wa hadza minal akhlaqil mardiyatil azimah. Ini termasuk dari akhlak yang diridhoi dan agung. Terutama ketika masalah beratur ya. Di sini masih baik masalah beratur. Kalau di Yaman harus banyak sabar, halim. Kecuali yang sudah terdidik lama bertahun-tahun, istilahnya sudah jadi thalibul ilm yang sabar betul. Tapi kalau tidak, kadang karakter negara lain membuat kita terkejut. Atau apa yang dari sana datang ke sini, kadang kita heran, tak disangka. Kemudian allati yambaghi alal insani ayyahrisa ala takhalluqi biha, yang semestinya manusia bersemangat untuk berakhlak dengan akhlak tadi. Wa katsirun min muskilatil mujtama'il muslim, banyak dari kerumitan yang terjadi di masyarakat muslim, lau ta'ammal, jika engkau merenungkan, la wajata anna dzalika raji', niscaya engkau mendapati itu kembalinya ila adamil inayah, yaitu tidak mengambil berat, tidak memperhatikan bihadzal khuluq, terhadap akhlak ini. Kalau di Indonesia jelas apa, hon terus ya, wah bising di telinga. Indonesia sama Yaman sama, sukanya hon. Karena untuk apa hon dibuat? Memang untuk hon. Akhirnya jadi bising di telinga. Wal wuqu'i fi diddih, akhirnya terjatuh ke yang sebaliknya. Kasirun minal muskilatil usariyah, banyak dari kerumitan keluarga, ghaliban ma yakun, yang sering terjadi adalah sababuha adamul hilim, tidak sabar. Ya kalau kita marah sedikit, cawan kita baling, habis cawan nanti. Makan pakai daun pisang nanti atau apa, minum pakai entah apa. Kalau mau baling memang harus apa? Anak pikir dulu. Cari yang plastik aja biar tak cepat pecah. Jangan asal baling. Wal ajalah, yaitu ketergesa-gesaan, wal ghadab, kemarahan, wal fi'lu ta'is, perbuatan yang tidak terkontrol, tidak terkendali. Tatarattabu ala hadza, ini akan mengakibatkan muskilat, berbagai kerumitan nanti. Ya, marah-marah, baling-baling lewat pagar, tahu-tahu kena anak tetangga, malah masalah jadi sampai kemana-mana nanti. Lau ta'ammal tafi masaili tolak. Ini misalkan juga yang sering dibahas oleh para fuqaha. Kalau engkau merenungkan masalah-masalah talak al-waqi'ah yang terjadi bainan nas, di antara manusia, la wajata aktsaraha sababuhul ghadab, niscaya engkau dapati kebanyakannya sebabnya adalah kemarahan. Ya, marah sedikit langsung talak, marah sedikit talak. Kadang saking marahnya mentalak tapi tidak mampu memberikan jalan keluar. Seperti yang ditanyakan pada Imam Syafi'i. Saya marah pada istri saya, lalu saya bilang, kalau engkau keluar dari pintu itu, engkau aku talak. Kalau engkau masuk kembali, engkau juga aku talak. Istrinya tepat di tengah pintu. Bingung. Salah sendiri, janganlah sampai tergesa-gesa. Apa? Buang pintunya. Yang ada yang juga ditanyakan kepada Imam Tobari. Saya sedang marah sama istri, dalam keadaan saya sedang makan kurma. Maka apa? Saya mengatakan pada istri saya, kalau sampai saya keluarkan biji kurma ini, maka engkau saya talak. Tapi kalau saya tidak mengeluarkan, saya juga akan mentalak engkau. Sekarang saya menyesal, saya harus gimana? Ini dia masih di mulut. Nah, sebagian fuqaha bilang, bukan biji, al-muhim kurmanya ya, bukan bijinya ya. Sebagian fuqaha mengatakan sudah, buang setengah, telan setengah. Buat susah sendiri karena tergesa-gesa. Kemudian dikatakan di sini, kita sampai mana tadi? Wa adamul hilim, tidak bersabar. Yaghdabur rajul, si lelaki marah, fi mauqifin. Mauqif itu sikap kah ya? Terkadang mauqif tempat perhentian, tapi misalkan sikap terhadap suatu sikap. Au taghdabul mar'a fi mauqif, si wanita yang marah karena suatu sikap yang
mungkin apa tak disukai dari suaminya, fatatlubu talak, dia meminta talak. Wa yasta'jilu zaud, si suami tergesa-gesa, istri minta talak 1, dia bilang saya kasih talak 3. Saling-saling marah istilahnya. Wa bitali yatahaddamul bait, dengan itu akibatnya rumah jadi runtuh, anak-anak jadi broken home, kasihan anak yang jadi mangsa dan seterusnya. Wa yatashattatul aulad, ya anak jadi tercerai-berai, ada yang ikut mak, ada yang ikut bapak dan seterusnya. Setan yang bergembira. Summa yahsulun nadam, kemudian terjadi penyesalan ba'da dzalik, setelah itu. Wala yanfa'un nadamu ahyanan, terkadang penyesalan tidak bermanfaat. Terutama kalau bertanyanya adalah setelah apa? Iddah selesai, baru menyesal. Ini gimana? Iddah sudah selesai. Kalau talaknya talak bain, ya mau apa? Ikhlas kan? Kalau talaknya harusnya masih talak roji'i, tapi sudah lewat masanya, berarti apa? Keluar harus apa? Akad baru dan mahar baru. Ada penyesalan juga, modal hilang lagi. Dan seterusnya. Wa kadzalika fil alaqat, yaitu hubungan-hubungan, wassadaqat, yaitu persahabatan-persahabatan, wal qarabat, kekerabatan. Kam taqatta'at awasir. Awasir itu dari apa ya? Wisr. Itu dari apa ya? Alangkah seringnya terputus awasir. Wisr itu apa? Insya Allah dicari. Wat mahalat, dan luntur atau hilang. Alaqat, berbagai hubungan, bisa babi adamil hilm, disebabkan karena tidak sabar. Ya sekedar ada berita yang salah, ada orang memang buat tipu daya biar pecah hubungan, langsung diterima, atau salah sangka atau apa dan seterusnya, tidak periksa baik-baik dan mencari barangkali ada udzur apa, akibatnya timbul masalah. Wal istijal, disebabkan karena tergesa-gesa, wal ghadab, dan amarah. Fama ahral muslima, alangkah layaknya seorang muslim ayyakuna akhidan nafsah, yaitu memegang diri sendiri, bi hadal khuluqil karim, dengan akhlak yang mulia ini, yaitu bersabar dan tidak tergesa-gesa, wala ta'jal, dan tidak tergesa-gesa. Wa taroyas, yaitu artinya sama, taroyasa yaitu latas takjil, yaitu bersikap perlahan-lahan. Wa khudhil umuri bi anah, ambil urusan-urusan itu dengan perlahan-lahan. Wa khudha bihudu, ambil dengan tenang. Wada' angkal ghadab, tinggalkan kemarahanmu itu. Fal ghadab jima'us syarr, karena kemarahan itu adalah kumpulan seluruh keburukan. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abi Hurairah, sanadnya sahih. Ketika Nabi mewasiatkan la taghdab, kemudian sahabat ini mengatakan, saya perhatikan kenapa, saya pikirkan kenapa Nabi memerintahkan begini. Kemudian saya dapati bahwasanya al-ghadab itu mengumpulkan semua keburukan. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berilah saya wasiat, yuridu wasiatan yang tafi'u biha, dia ingin wasiat untuk dia ambil manfaat. Faqala sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Oh, ini dah waktunya itu ya. Nabi bersabda, janganlah engkau marah. Kalimatani faqat, yaitu 2 lafaz saja. Kullul wasiyah kalimatan, setiap wasiat 2 kalimat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah ausini, uridu wasiatan akbar min dalik, saya ingin wasiat lebih besar dari itu. Fa'adan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al jumlah nafsaha, Nabi mengulang kalimat itu sendiri, la taghdab. Fakarrara rajulu marratan salisah, orang ini mengulang pada kali yang ketiga. Fakarrara sallallahu alaihi wasallam al jawab salisan, mengulang jawaban pada kali yang ketiga. Wal hadis fil Bukhari, hadis dalam riwayat Bukhari. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.